Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidaklah dibacakan suatu ayat kepada Umar bin Khattab kecuali dia langsung tunduk, tidak berani melanggar sedikit pun. Umar bin Khattab ini sangat mudah dinasihati dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, segenap mustami rahimani wa rahimakumullah, terutama yang di mushola Al-Hikmah Kalkandang Situbondo, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadis yang ke-50 ini bercerita, merupakan satu kisah kesaksian dan kisah dari Abdullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, yang kita kenal dengan Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebut radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Keduanya yang dimaksud adalah Abdullah itu sendiri dan Abbas bapaknya. Jadi Abdullah bin Abbas sama-sama sahabat Nabi, sama-sama Islam di masa Nabi dan bertemu dengan Nabi. Maka kedua-duanya mendapatkan pengakuan atau doa dari Nabi SAW dan kita semua, yaitu dengan gelar radhiyallahu anhuma untuk keduanya. Qatila Uyainah ibnu Hisan, ini cerita, Ibnu Abbas ini cerita, suatu ketika datanglah Uyainah bin Hisnin. Ini seorang sahabat. Ini kita belajar hadis itu ada dua komponen yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus belajar matannya, kalimat per kalimat isi hadisnya itu. Yang kedua, kita belajar tentang sirah atau sanadnya. Sanad ini runutan periwayatan-periwayatan, termasuk person-person yang ada di dalam, yang terlibat di dalam hadis itu. Ini termasuk yang jarang kita dengar, dan insya Allah hanya satu ini. Ada lagi nanti, ada satu hadis lagi di mana Uyainah ini akan berinteraksi langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hadis ini muncul ini di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Uyainah bin Hisan ini ketika mu'alaf, ketika masuk Islam di peristiwa Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah itu, oleh Nabi diberi 100 ekor unta, Pak. Jadi orang mu'alaf itu untuk melunakkan hatinya, untuk merekatkan hatinya lebih mencintai Islam,
itu umat Islam disyariatkan untuk berbaik-baik. Di antaranya dicontohkan Nabi kala itu untuk keislaman Uyainah ini diberi 100 ekor unta. Tetapi Uyainah ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam sejarah perkembangannya murtad. Naudzubillah, subhanallah. Tetapi mu'alaf lagi, mu'alafnya 2 kali. Murtad ketika Rasulullah SAW meninggal dan ada salah seorang sahabat yang mengaku Nabi. Salah seorang sahabat namanya Talha, tetapi kemudian dihinakan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin dengan Tulaiha. Tulaiha itu maksudnya orang kerdil yang picik, namanya aslinya Talha. Seperti halnya dulu ada Musalamah, itu ketika mengaku Nabi, umat Islam memberikan gelar atau memindah namanya menjadi Musailamah Al-Kadzab lagi, Musailamah si pembohong. Nah, ada sahabat, ada orang juga yang mengaku Nabi yang terkenal kan Musailamah Al-Kadzab itu. Ada yang nama Tulaihah atau Tolhah ini juga mengaku Nabi dikala Rasul wafat. Kemudian termasuk pendukung Tulaihah ini adalah Uyainah ini yang sedang kita bahas ini hadisnya. Uyainah bin Hisn. Ini tapi kemudian dalam perkembangannya dia kemudian di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dia kembali mu'alaf dan diberilah sebidang tanah dan minta itu. Minta ketika masuk Islam di saat di zaman Nabi SAW mendapat 100 ekor onta, kemudian murtad ngikut sahabat yang mengaku Nabi tadi, kemudian balik lagi bertaubat di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian minta dulu waktu Nabi saya masuk Islam ketika Nabi SAW saya diberi 100 ekor unta. Saya sekarang minta sebidang tanah, wahai Amirul Mukminin. Kemudian rapat. Abu Bakar Siddiq ini rapat, termasuk Umar bin Khattab. Semuanya oke lah dikasih. Barangkali dia bisa manfaat. Dikasih sebidang tanah. Kemudian Umar ini tegas menolak. Janganlah. Jangan, ngapain dikasih lagi? Dulu Rasulullah memberikan dikala Islam masih sangat butuh pendukung, masih sangat minoritas ketika pembebasan kota Makkah itu. Nah, di saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini, dikala Romawi sudah takluk, dikala Persia sudah takluk, jadi Islam sudah sedemikian mayoritas. Ngapain lagi kita ngasih-ngasih, memanjakan mu'alaf? Nah, terkenalah penentang pemberian kepada si Uyainah ini adalah Umar bin Khattab. Ini terkait dengan hadis ini nanti Pak, ceritanya penolakan Umar bin Khattab ini. Ini kisahnya Uyainah ini binti Hisn fanazala ala ibni akhi. Dia datang dan singgah menetap beberapa hari menginap di ibni akhi. Ini anak saudaranya. Anak saudara laki-lakinya. Jadi Uyainah ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini punya anak, disebut ibnu akhi. Ibnu akhi ini berarti apa ya Pak? Ponakan ya Pak ya. Jadi misalkan Pak Haji Imam punya kakak laki ini punya anak, ponakan berarti ponakannya statusnya. Ini ponakan. Fanazala ala ibni akhi, namanya Al-Khuri bin Qais. Al-Khuri ibnu Qais. Jadi berarti Qais inilah saudaranya Uyainah. Qais ini punya anak namanya Al-Khuri. Al-Khur. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Nah, Hur bin Qais ini adalah merupakan salah satu minan nafaril ladzi
yudnihim Umar radhiyallahu an, orang yang salah satu orang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Wa kanal qura, dan dia termasuk bagian dari para qura, para ahli Quran, ashaba majlisi Umar bin Khattab radhiyallahu an, termasuk ahli Quran, termasuk ahli fikih, dan merupakan bagian dari anggota majelis permusyawaratan di pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu punya semacam majelis ulama begitu. Kalau di Indonesia itu majelis ulama Indonesia yang betul-betul diakomodir oleh pemerintah, menjadi para penasihat utama pemerintah. Ini para ahli qura, orang yang faham betul, tidak hanya hafal Quran tetapi faham sedetil-detilnya tentang Al-Quran beserta hukum-hukum di dalamnya. Nah, Hur bin Qais ini adalah salah satu di antara majelis ulamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kuhulan kanu al-subana, jadi merupakan anggota majelis musyawarah yang Umar bin Khattab ini punya majelis permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari kaum kuhulan, orang-orang tua. Orang-orang tua itu diantaranya ya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan para sahabat senior lainnya. Kanu al-subana, atau dari kalangan muda. Kalangan muda ini diantaranya Hur bin Qais ini, termasuk Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini termasuk anak muda banget. Ini yang masuk ke dalam 10 anggota majelis permusyawaratan pemerintahan atau pemerintahan Umar bin Khattab ini. Ini istimewa sekali, Pak. Faqala Uyainah. Kemudian pamannya Huri ini yang bernama Unayyah berkata, li ibni akhi, ngomong atau berkata kepada keponakannya, anak saudaranya, ya bena akhi, wahai keponakanku, laka wajhu inda hadal amirin, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan ini. Ya, ngomong seperti itu, fasta'dzin li alaih, maka mintakan izin aku untuk bertemu dengan Amirul Mukminin, untuk bertemu dengan penguasa, yaitu Umar bin Khattab maksudnya. Ya, fasta'dzin li alaih. Kemudian fasta'dzana fa'adzinilah. Kemudian Al-Hurri ini memenuhi permintaan pamannya, fasta'dzana, kemudian memintakan izin kepada Umar bin Khattab, fa'adzinalah, kemudian diizinkan Umarun oleh Umar bin Khattab. Falamma dakhala, dan ketika telah diterima di ruangan, diterima di hadapan Umar bin Khattab, saudara sekalian, Huri Uyainah ini kala berkata, hi ya benal Khattab, dengan perkataan yang kasar, woi anak Pak Khattab. Jadi Umar bin Khattab, Umar ini Al-Faruq ini, Amirul Mukminin ini, bapaknya adalah namanya Al-Khattab. Dan Umar ini sangat tidak suka orang biasanya memanggil ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin para orang-orang beriman, atau Al-Faruq, dikatakan sang pemberani, gelar yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak suka dipanggil Al-Khattab, dipanggil Ibnu Khattab. Karena apa? Karena diantaranya bapak ayahanda dari Umar bin Khattab ini dalam sejarahnya tidak pernah masuk Islam. Jadi ini Uyainah ini menghardik di hadapan Amirul Mukminin, di hadapan Umar bin Khattab, menghardik dengan kalimat hi, atau kalau sekarang ya hoi gitu. Jadi kasar sekali, kasar. Hoi ya benar Khattab,
hoi, anaknya Pak Khattab, menyakitkan. Dan tentunya Hur bin Qais ini tidak tahu maksud pamannya itu, tidak tahu kalau akan terjadi seperti itu. Nah, sudah menyapa dengan sapaan hardikan seperti itu, ditambahlah kata-kata maksud dia datang itu akan mengucapkan kalimat fawallahi, demi Allah, ma tu'tinal jazal wala tahkumu fina bil adl. Demi Allah, wahai anak Pak Khattab, sesungguhnya engkau tidak memberikan sesuatu yang layak, yang besar kepada kami, dan engkau tidak menghukumi atau tidak memperlakukan kami dengan adil. Bayangkan Pak, Umar bin Khattab itu Masya Allah, dalam sejarahnya kita ketahui kalau malam sebagai Amirul Mukminin itu keliling kampung, mengecek masyarakatnya, rakyatnya mana yang kelaparan. Didapatilah seorang wanita yang merebus batu dan ditunggui oleh anaknya. Kemudian demi agar anaknya tidak menangis, orang tua ini, ibu tua ini pura-pura masak, tapi yang dimasak adalah batu. Mendapati hal demikian ini, Umar bin Khattab menangis, ya, takut kepada Allah karena dia takut dianggap tidak adil, tidak bisa mensejahterakan kaumnya. Kemudian pulang memanggul gandum, memanggul ya semacam tepung untuk bahan roti itu, memanggul sekarung gandum diberikan kepada. Segitunya Umar bin Khattab, sangat adilnya, sangat takutnya terhadap Allah, dan setiap keputusan politiknya selalu dimintakan pertimbangan kepada para ahlul qura, pada orang-orang yang paham terhadap al-Islam. Ini seketika berhadapan dengan orang yang mantan murtad. Orang ini sudah di awal sudah punya sejarah nggak enak sama Umar bin Khattab. Ketika meminta sebidang tanah tadi itu, di mana para sahabat yang lain menyetujui, Abu Bakar As-Siddiq juga menyetujui, Umar menolak sebenarnya itu, tapi tetap dikasih. Nah, maka ketika pemerintahan Umar bin Khattab ini menghadap dan minta bantuan keponakannya yang menjadi salah satu orang dekat Umar bin Khattab, dikabulkan. Ketika bertemu ternyata mau ngomong seperti itu, Pak. Umar bin Khattab ini jangankan manusia, setan aja takut. Sedemikian tegasnya, sedemikian kejamnya, apalagi sebelum masuk Islam dulu, termasuk dia seorang yang mencari Rasulullah SAW untuk dibunuh, termasuk sebelum keislaman Umar bin Khattab. Nah, kemudian mendapati perkataan seperti itu, faghadiba Umar radhiyallahu anhu, marahlah Umar bin Khattab, hatta hamma ayyuki'a, hingga nyaris-nyaris dia, hamma itu adalah keinginan kuat, punya keinginan kuat untuk memukul si Uyainah ini. Kemudian faqala lahul khurru, keponakannya tadi kemudian berkata kepada Umar bin Khattab yang berada di sampingnya, berada di samping pamannya itu. Faqala lahul khurr, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum orang-orang yang beriman, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qala lin nabi, telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disitir adalah surat Al-A'raf ayat 199. Dibacakan atau dilafalkan di depan Umar bin Khattab yang sudah hendak akan memukul pamannya tadi itu, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang pemaaf. Kemudian perintahkan orang-orang untuk berbuat yang ma'ruf, fa'mur bil urfi, dan berpalinglah atau janganlah menganggap atau berpalinglah
terhadap orang-orang yang jahil, terhadap orang-orang yang bodoh. Ini dibacakan Al-A'raf. Wa inna hadza minal jahilin. Dan hurri ini menunjuk kepada paman yang sebelahnya ini, sesungguhnya pamanku ini adalah termasuk orang-orang yang bodoh tersebut, wahai Amirul Mukminin. Masya Allah, sampingnya langsung ditunjuk seperti itu. Wa inna hadza minal jahilin. Wallahi. Kemudian Ibnu Abbas yang menceritakan hadis ini berkata, wallahi demi Allah, ma jawazaha Umar radhiyallahu an hina talaha, tidaklah dibacakan suatu ayat kepada Umar bin Khattab kecuali dia langsung tunduk atau tidak berani melanggar sedikit pun. Umar bin Khattab ini salah satu orang yang sangat demikian sangat mudah dinasihati dengan Al-Quran. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, dan sesungguhnya Umar bin Khattab ini salah satu orang yang sedemikian tunduk terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, bayangkan dalam situasi yang sudah sedemikian menjengkelkan dan punya kewenangan untuk memukul, ini Umar bin Khattab ini kemudian langsung mereda amarahnya, langsung tunduk hatinya gara-gara dibacakan satu ayat. Bacakan satu ayat. Ini pernah juga terjadi kondisi Umar yang serupa seperti ini ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian orang-orang ribut, Rasulullah wafat, Rasulullah. Kemudian kala itu Umar bin Khattab panas, mengunus pedang, mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia akan aku potong tangan dan kakinya. Murka, kalap kala itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian mendatangi jenazah Rasulullah SAW, kemudian masuk Masjid Nabawi itu sholat 2 rakaat, kemudian mendatangi jenazah, menyatakan melihat bahwa Rasul memang sudah benar-benar meninggal. Kemudian dibacakan satu ayat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwa diantaranya tidak ada kehidupan yang abadi, dan kalau orang beriman karena Allah Subhanahu wa ta'ala maka imannya diterima. Kalau orang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala diterima, tetapi kalau ibadah karena manusia, beribadah karena pribadi Muhammad, maka dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dikala itu Umar bin Khattab langsung lumlai Pak, langsung tunduk, langsung terduduk. Yang tadinya berdiri membawa pedang terhunus, ya, mengancam orang-orang yang menyatakan Rasulullah SAW itu meninggal akan dipotong tangan dan kakinya. Ini sedemikian Umar bin Khattab. Maka hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran yang sangat besar bagi kita, diantaranya bahwa kedudukan Ahlul Quran, kedudukan Al-Qura atau majelis penasihat, ya, yang betul-betul lurus, ulama yang lurus itu sedemikian mulia, dan dia memiliki hak privilege, hak khusus akses ke pemerintah, itu ya, hak khusus. Umara hendaknya sebagaimana yang dilakukan oleh para Amirul Mukminin termasuk Umar bin Khattab ini, hendaknya mengambil nasihat dari para Al-Qura ini, dari para ulama yang lurus. Terkenal sekarang disebut ulama yang lurus Pak, karena marak di akhir zaman itu ada ulama usu, ulama yang buruk, ulama yang menjilat-jilat pada penguasa demi memperoleh bagian dunia, ulama yang berfatwa tidak atas dasar kepentingan kemaslahatan ad-din dan umat, tetapi berfatwa untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ini marak di akhir zaman, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia marak. Dan itu merupakan tanda di antara tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Nah, Umara ini adalah penguasa administrasi kenegaraan, dari presiden sampai RT Pak. RT itu jangan dianggap sepele, itu umara itu. Seyogyanya seorang umara di segala level ini
memiliki penasehat meskipun tidak formal. Jadi yang mendampingi, yang membackup keputusan-keputusan politiknya. Seorang RT misalkan, seorang RT harus punya seseorang yang sebagai rujukan meskipun tidak resmi. RT di kalangan sini misalnya harus punya rujukan semacam fatwa lah gitu. Jadi kalau mau memutuskan kegiatan RT apa, itu tanya ke semacam penasehat. Gimana kalau RT kita, misalkan RT punya gagasan atau ada usulan dari anggota masyarakat, Pak RT gimana kalau kita bikin koperasi simpan pinjam khusus anggota RT misalnya. Nanti semua pinjam di situ, nanti dalam kurun waktu tertentu ngasih jasa sekian, jasanya ini nanti dikumpulkan untuk kepentingan RT misalkan. Ini sepertinya kan bagus Pak. Oh iya ya bagus, tapi sebentar. RT sebagai seorang umara harus konsultasi pada ahli ilmu, pada ahli fikih. Lah yang demikian ini kira-kira bagaimana ya? Datang atau menghubungi penasihatnya itu yang faham dengan Al-Quran, Al-Qur'an ya. Tidak hanya hafal tetapi juga harus faham. Bagaimana ini? Hukumnya bagaimana? Harus seperti itu Pak. RT, RW, ya, lurah, camat, apalagi presiden. Dan penasihat ini harus betul-betul seorang alim, seorang yang di dalam beragama itu tidak punya pamrih. Di dalam berfatwa itu tidak punya pamrih. Sebenarnya haram Pak RT, tapi nanti kalau sahamnya ini seberapa persen itu nanti bisa masuk ke pondok saya misalkan ini. Ya nanti anulah carikan dalil yang samar-samar lah. Ya, seperti itu. Ini banyak terjadi. Sebenarnya haram, tetapi karena ada kepentingan pribadi yang masuk ke situ, maka jadilah tidak haram. Dulu ketika masih jadi anggota majelis ulama, masih jadi ketua majelis ulama, menyatakan BPJS itu haram. Tapi setelah masuk di pemerintahan menyatakan halal. Beda sekarang ya Pak ya. Seperti itu yang terjadi. Ya, terjadi betul itu Pak di akhir zaman seperti itu. Ya, wallahu alam apakah ada sebagian saham yang masuk atau bagaimana? Allah alam shawab. Nah, pendapat ulama yang lurus ini diantara cirinya adalah dia objektif tadi, tidak ada tendensi duniawi apapun. Dia memberikan fatwa kepada atas keputusan pemerintah, umara, tidak ada tendensi apapun. Kalau A ya A, resiko tanggung ya lillah sudah. Misalkan dulu ada SDSB, dulu ya Pak, ini yang lalu. Sekarang sebenarnya kasus banyak, tapi yang dulu ada SDSB itu. Seorang ulama yang lurus menyatakan SDSB haram. Resikonya dimusuhi pemerintah, ya tidak masalah, asalkan tidak dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar, ya, di antara faedah yang lain kita dapati adalah Umar bin Khattab ini, meskipun dia itu seorang yang sangat sangar, sangat garang, sampai mendapat gelar Al-Faruq, tidak ada yang dia takuti sedikit pun. Bahkan ketika semua kaum muslimin ketika hijrah ini sembunyi-sembunyi Pak, Al-Faruq ini, Umar bin Khattab ini bikin pengumuman. Di setiap keramaian bikin pengumuman dengan mencabut barang siapa yang ingin anak-anaknya jadi yatim, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, besok cegatlah saya di sini. Itu rute perjalanan hijrah saya dari Mekah ke Madinah. Demikian Pak, pemberani sekali. Sampai-sampai setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Ada satu riwayat, ini unik tetapi nyata. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermajelis bersama para ummahat, ibu-ibu begitu. Namanya ibu-ibu itu kan di mana-mana Pak, suka gosip gitu ya, ngomong cerita. Tapi insya Allah tidak ghibah di zaman sahabiyah, para sahabat wanita ini. Kemudian ketika ngomong ngobrol begitu, ya Nabi kalem. Ketika Umar bin Khattab datang Pak, ibu-ibu segitu banyak itu diam kelakep Pak, menencep Pak. Rasulullah senyum, ketawa Rasulullah.
wahai Umar, sesungguhnya setan-setan langsung pergi ketika engkau datang. Pak, ternyata Pak, ketika orang ngobrol, ketika orang ngaco gak karu-karuan, ketika apalagi sampai ghibah, apalagi sampai ngomongin yang tidak-tidak, ini setan di situ Pak. Ternyata setan membersamai Pak. Nah ketika Umar bin Khattab datang, bukan karena ibu-ibu itu sungkan, tidak, tetapi faktor utamanya karena setan-setan di situ tadi pada lari takut sama Umar bin Khattab. Dan ini Nabi yang menyampaikan. Masa Nabi bikin-bikin ya Pak? Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah ngomong atas dasar nafsunya, tetapi illa wahyu yuha, itu atas ilham, atas bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lari, sehingga karena setan lari, ibu-ibu tadi itu sudah tidak tergoda untuk ngomong-ngomong, diam kelakep. Demikian wibawanya Umar bin Khattab, sampai-sampai setan pun takut seperti itu. Tetapi sedemikian garangnya Umar bin Khattab ini, dia memiliki kelembutan hati yang luar biasa. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya langsung tunduk patuh, tidak pernah sedikit pun membantah, membangkang. Dan ini terjadi pula di saat Umar bin Khattab ini masih belum masuk Islam. Ketika dia mendatangi rumah adiknya, mendengar adiknya membacakan ayat-ayat Al-Quran, langsung Umar bin Khattab ini luluh dan minta diantar ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya mau membunuh, kemudian diantar oleh adiknya, ternyata masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran dibacakan. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita sering-sering Al-Quran itu kita dengar ayat-ayatnya karena tidak ngerti artinya juga, maka tidak ngefek apapun, ya, tidak ngefek apapun dalam diri kita. Gitu. Jadi kesabaran Umar bin Khattab sedemikian besar, mana sudah dikata-katain anaknya Pak Khattab lah, ya, padahal manusia di kala itu semua memanggil Amirul Mukminin, itu. Dan juga dipanggil dengan cara kasar, hoi. Ya, bayangkan Bapak, kita misalkan menghadap bupati ya salah, nggak usah tinggi-tinggi, tiba-tiba kita, hoi Pak Karna, Pak Karna, misalkan seperti itu. Apalagi ini dengan nada yang sedemikian buruk. Apalagi ini orang sudah memiliki catatan hitam di hati Umar bin Khattab. Maka dia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sudah hampir hilang kesabaran, hendak memukulnya. Untungnya tadi seorang penasihat tadi yang keponakan Uyainah tadi itu memperingatkan dengan satu ayat saja, dan ayat itu tidak utuh. Satu ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi, jadilah orang pemaaf dan perintahkan orang untuk goceng Pak, minta tolong Pak, goceng makan apa? Jadilah orang yang pemaaf dan perintahkan manusia untuk berbuat kebajikan. Kemudian diminta berpaling. Jadi orang bodoh itu ada kalanya, dan perintah Allah Subhanahu wa taala jangan diladenin, Pak. Orang bodoh, orang tidak tahu, tapi kadang-kadang sok tahu, sok mendebat, misalkan seperti itu. Banyak, apalagi Pak Guru sering kadang-kadang ada muridnya yang seperti itu. Ya kalau seperti itu sudah jangan diladeni, percuma nanti jadi bodoh gobloki gitu. Jadi bodoh gobloki. Jadi itu ya, jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah. Wa a'rid 'anil jahilin. Janganlah engkau ladeni, berpalinglah engkau kepada orang yang bodoh. Nah, termasuk ditunjukkan bahwa orang paman ini adalah orang yang bodoh. Demikian Pak, di antara faedah hadis ini yang bisa kita petik. Sebenarnya saya sangat banyak dan bisa diuraikan dengan lebih rinci lagi, tapi cukuplah ini sebagai pembuka cakrawala kita, di mana Al-Quran ini sesungguhnya merupakan satu panduan di dalam kita bersikap, di dalam kita bertindak, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini dalam hadis yang oleh muallif, oleh Al-Imam An-Nawawi dimasukkan di dalam
jajaran hadis sahih rawahul Bukhari. Dan ini salah satu hadis yang sahih. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi rujukan pribadi kita untuk tadi itu, untuk bersikap dan bertindak atas nama Al-Quran, kitabullah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.